Oke, kali ini kita akan mengawali pertemuan yang pertama. Baik, Bapak akan menyampaikan materi. Bentar. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Tolong diberitahukan kepada temannya yang masih belum bergabung di Zoom meeting untuk segera masuk ke dalam Zoom meeting. Saya harap untuk pembelajaran terkait dengan pembelajaran daring ini kepada seluruh siswa untuk aktif dalam menyimak materi yang sebentar lagi akan saya jelaskan dan mencatat apa yang sesuai dengan perintah dalam penugasan. Untuk selanjutnya saya akan menyajikan sedikit materi yang nantinya akan dipahami oleh peserta didik. Bentar. Untuk materi kita pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai di KD 3.7, mengevaluasi peran pemuda, pelajar, dan mahasiswa dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, untuk materi kita kali ini, kita akan membahas bagaimana peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan pada masa pergerakan kemerdekaan. Sebentar, saya menampilkan materi untuk kita bahas bersama-sama. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Sudah, Pak, tapi setengah. Oke, bentar. Jadi ada problem. Ya, sudah ya. Nah, untuk materi kita kali ini, itu tadi kan ya, mengenai peran pemuda dalam perubahan politik dan ketatanegaraan Indonesia. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam mengenai politik dan ketatanegaraan Indonesia pada masa pergerakan, apakah ada dari kalian yang sudah memahami materi terkait dengan pergerakan kemerdekaan? Mungkin salah satu bisa memberikan respon atau memberi tanggapan terkait materi kita kali ini. Bagaimana? Oke, kalau masih belum memahami terkait dengan materi, kita langsung saja ya membahas terkait dengan materi yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama terkait dengan pemuda. Nah, dalam sejarahnya pergerakan kemerdekaan ini banyak dilakukan oleh para pemuda. Nah, keterlibatannya dalam pergerakan kemerdekaan ini terlihat dalam usaha mereka dalam mengusir para penjajah pada masa kolonial. Nah, bentuk dari pergerakan pemuda ini salah satunya itu melalui organisasi. Nah, organisasi ini dinilai penting dalam mengakomodir usaha-usaha atau tujuan dalam melakukan pergerakan kemerdekaan. Untuk yang pertama, ini
mengenai dengan Budi Utomo. Nah, Budi Utomo yang kita ketahui ini merupakan organisasi yang awal mula berdiri pada tahun 1908. Nah, usaha dari Budi Utomo ini diawali ketika para pemuda yang saat itu sudah menempuh pendidikan tinggi, terutama sekolah kedokteran Jawa, itu membuat sebuah wadah yang bernama Budi Utomo. Nah, utamanya dari tujuan berdirinya Budi Utomo ini tidak lain melakukan propaganda agar usaha-usaha dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian juga perkumpulannya ini mulai dirintis pada tanggal 20 Mei 1908 dan atas inisiatif dari Dr. Wahidin Sudirohusodo dan rekan-rekannya dari Stovia ataupun Sekolah Dokter Pribumi ini, akhirnya Budi Utomo ini dapat terwujud dan terbentuk di tahun 1908. Nah, kemudian ada pula Kongres Pemuda. Nah, yang kita ketahui kan kalau Kongres Pemuda ini tidak luput dari ingatan kita itu tentang Sumpah Pemuda. Nah, setelah adanya organisasi Budi Utomo itu tadi, maka bermunculan organisasi-organisasi lain yang tercetus dari adanya organisasi yang pertama tadi, yaitu Budi Utomo. Nah, Kongres Pemuda ini tepat 20 tahun setelah adanya Budi Utomo. Nah, dari Kongres Pemuda ini terdiri dari berbagai suku ataupun perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berasal dari berbagai suku yang ada di wilayah Indonesia atau saat itu masih Hindia Belanda. Nah, mereka ini berkumpul untuk kemudian bersepakat dan mulai mengatur identitas dari bangsa Indonesia, mulai dari adanya kesepakatan tentang bahasa, kemudian lagu kebangsaan, dan identitas dari Indonesia itu tadi. Nah, yang intinya dari adanya Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda ini, mereka ingin mempersatukan tanah air Indonesia dengan bahasa yang satu, yaitu bahasa Indonesia, itu melalui Kongres Pemuda II. Nah, yang di yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1926. Nah, ini awal mulanya itu diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, dan sebagai pergerakan pemuda, Sumpah Pemuda ini merupakan tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, yang mulai saat itu kan sudah diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan dari adanya kesepakatan yang diperoleh dari Kongres Pemuda ini, kemudian membentuk identitas dari bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, terlihat dari adanya dua organisasi tadi, yang pertama itu Budi Utomo, kemudian Kongres Pemuda ini, itu terlihat peran dari pemuda pada masa pergerakan kemerdekaan yang berfokus terhadap organisasinya yang ingin mempersatukan pemuda-pemuda lain yang ada di wilayah Indonesia atau Hindia Belanda saat itu. Nah, itu saja mungkin pemaparan materi dari saya. Mungkin untuk peserta didik bisa bertanya jika masih belum paham terkait dengan materi yang sudah saya jelaskan. Dipersilakan. Izin bertanya, Bapak. Ya, iya Mbak Anditya, monggo. Apa itu yang ingin saya tanyakan itu mengenai anggota-anggota dari pemuda Indonesia itu mayoritas berasal dari Jawa atau bagaimana? Apa sudah mencakup seluruh Indonesia?
Terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak Aditya, sangat bagus ya untuk pertanyaannya itu tadi. Untuk yang pertama itu, untuk yang Budi Utomo itu kan kita ketahui bahwa mereka itu kan kebanyakan dari Stovia. Nah, kalau Stovia ini yang saya ketahui itu, mereka berasal dari para bangsawan Jawa. Nah, mereka itu kan yang dipersiapkan menjadi dokter Jawa. Namun mereka itu mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi sehingga mereka mempunyai kepedulian tinggi untuk membentuk sebuah organisasi pemuda saat itu. Nah, ya kalau menurut saya untuk organisasi yang pertama kali didirikan yaitu Budi Utomo itu lebih banyak mayoritasnya itu orang Jawa sendiri. Namun untuk organisasi yang selanjutnya seperti Sumpah Pemuda itu sudah banyak dari suku-suku yang ada di wilayah Hindia Belanda saat itu yang diwadahi oleh perkumpulan-perkumpulan yang seperti adanya perkumpulan Jong Java, kemudian Jong Islamiten Bon itu ada Sumatera Nenbon, ada Sulawesi, itu sudah lebih banyak dari pemuda-pemuda yang di luar Jawa, seperti itu. Jadi kesimpulannya dari adanya dua organisasi ini, untuk yang pertama kali itu lebih banyak dari suku-suku yang ada di Jawa. Nah, untuk perkembangannya lebih lanjut itu lebih banyak, lebih beragam dari adanya pemuda dari suku-suku yang lain selain Jawa. Itu Mbak Aditya. Apakah bisa dipahami? Ya Pak, sudah. Terima kasih. Ya, untuk yang lainnya mungkin masih belum paham terkait dengan materi, bisa langsung ditanyakan. Mungkin Mbak Iza bisa langsung menanyakan terkait dengan materi yang masih belum paham. Sudah paham Pak saya. Oke, untuk yang selanjutnya, ini kegiatannya kan kita sudah memaparkan materi ya untuk terkait pertemuan kita kali ini. Nah, untuk selanjutnya itu Bapak ingin memberikan sebuah tugas. Nah, tugasnya itu sangat simpel untuk kalian dapat pahami. Kalian dapat membentuk sebuah kelompok. Nah, mungkin 2 kelompok saja cukup untuk satu kelompok itu saling bekerjasama. Nah, di mana satu kelompok ini kita akan membahas permasalahan-permasalahan yang ada pada pergerakan kemerdekaan. Apakah bisa dipahami untuk penugasannya? Paham, Pak. Oh iya, Mas Dedi. Jadi untuk penugasannya itu kan terdiri dari satu kelompok itu 2 anak. Nah, untuk masing-masing dari kelompok itu tadi, kita bisa membahas bagaimana pergerakan organisasi yang ada pada saat itu. Salah satunya itu tadi kan ya, terkait dengan Budi Utomo, kemudian Kongres Pemuda, dan pergerakan lain yang ada di peristiwa sejarah pada saat itu, terutama di pergerakan kemerdekaan. Nah, tugasnya ini sangat mudah untuk satu kelompok ini yang terdiri dari 2 orang ini bisa membuat mind mapping ya untuk satu kelompok. Nah, untuk anggotanya yang 2 kelompok ini, kemudian untuk aplikasi atau penerapannya dari tugas ini, saya membebaskan untuk kalian dapat berkreasi terkait dengan membuat mind mapping ini. Dan waktu untuk pengumpulan dari materi ini, saya menyediakan 2 minggu. Dan 2 minggu ini saya harap kalian dapat memaksimalkan terkait dengan materi yang Anda akan mendalami dari materi-materi tadi yang sudah dijelaskan dan didiskusikan dengan anggota kelompok yang lain. Nah, setelah kalian dapat melakukan sudah mengerjakan penugasan ini tadi, kita akan melakukan evaluasi mungkin 2 minggu yang akan datang ini bisa langsung mengevaluasi dan memaparkan hasil-hasil dari eksplorasi atau dari analisis yang kalian dalami melalui pembuatan mind mapping ini. Apakah ada
masalah atau ada yang belum dipahami terkait dengan penugasan? Paham, Pak. Oh iya. Jadi untuk pemahaman dari pertemuan kita kali ini, mungkin saya bisa menunjuk salah satu ya, untuk kalian bisa menguraikan atau membuat kesimpulan dari materi kali ini. Saya tunjuk salah satu mungkin untuk Mbak Anditia, bisa membantu saya untuk menyimpulkan terkait dengan materi pembahasan kali ini. Sepemahamannya saja, enggak apa-apa. Bagaimana Mbak Anditia? Iya, Pak. Kalau menurut saya, seperti yang Bapak jelaskan tadi, pergerakan nasional itu merupakan sebuah istilah di mana digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia yang merupakan suatu sejarah penting, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan yang terjadi pada kurun waktu tahun 1908 sampai dengan 1945, di mana dapat diketahui bahwa pada tahun 1908 itu merupakan tahun awal perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dengan visi atau satu tujuan nasional. Oke, sudah bagus jawabannya. Terkait dengan kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini, jadi sangatlah terlihat ya peran pemuda pada saat pergerakan kemerdekaan itu, bisa kita lihat bahwa pemuda saat itu tidak hanya berfokus pada bidang mereka atau tidak berfokus pada kajian keilmuan mereka, namun mereka mempunyai kesadaran atas tindakan penjajahan yang saat itu mereka alami. Nah, ini membentuk kesadaran bagi mereka untuk membuat sebuah wadah yang intinya itu dari sebuah organisasi ini, mereka dapat mencita-citakan atau mereka dapat membuat tujuan untuk kemerdekaan Indonesia. Saya rasa untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas dari kerelaannya dari masing-masing siswa ini untuk bergabung dalam Zoom meeting ini. Saya selaku fasilitator dari kegiatan pembelajaran kali ini, mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penjelasan saya. Dan untuk pertemuan yang selanjutnya, mungkin kita bisa langsung tatap muka ya, atau langsung tatap muka terkait dengan materi yang selanjutnya yang akan kita bahas. Dan untuk kalian, salah satu mungkin bisa langsung memimpin doa untuk menutup dari pertemuan kita kali ini. Ayo Mas Dedi, monggo. Baik, terima kasih Bapak. Saya di sini akan memimpin doa sebelum pelajaran diakhiri. Untuk teman-teman bisa berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk Mas Dedi sudah memimpin doa bersama-sama. Untuk minggu yang selanjutnya, mungkin kita dapat melakukan pertemuan secara tatap muka untuk bergantian dengan kelas yang lainnya. Saya cukupkan untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila masih ada kesalahan terkait dengan pemahaman kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.